Selamat pagi Pancaran Kasih Depok. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak, seluruh warga jemaat GPIB Pancaran Kasih Depok. Shalom, embun di pagi hari. Pagi hari ini kita semua tentulah berada dalam tubuh yang diberkati Tuhan. Karena Tuhan sudah membuka lembaran baru dalam hidup saudara dan saya, di mana kita sudah memasuki pekan kerja kita yang baru. Karena itu, pada awal pekan kerja kita ini, saya mau mengajak ibu bapak semua untuk kembali menghayati kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa di surga, kembali di pagi hari ini, bersama dengan jemaatmu GPIB Pancaran Kasih Depok, kami semua datang mengucap syukur atas segala pemeliharaan Tuhan dan kasih sayang Tuhan yang sudah membuka hidup kami dalam lembaran baru di minggu kerja kami yang baru. Kami akan mengawali langkah kami untuk kami juga diterangi oleh firman-Mu. Karuniakan Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk mengerti akan firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dalam perjanjian baru, surat Petrus yang pertama, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-15 sampai dengan 16. Penekanannya pada ayatnya yang ke-16 yang mengatakan, "Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang baik, supaya mereka yang memfitnah kamu, karena perlakuanmu yang baik dalam Kristus, menjadi malu karena fitnah mereka itu." Demikian sabda Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, mendewasakan hati nurani. Ibu bapak, saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Surat 1 Petrus yang ditulis di tengah-tengah jemaat yang pada masa itu sedang berhadapan dengan orang-orang yang membenci mereka, terkhusus dalam pemerintahan Romawi waktu itu. Betapa menderitanya orang Kristen. Lalu pertanyaannya, bagaimana sikap orang Kristen? Rasul Petrus sebagai seorang yang pernah berjalan bersama-sama Yesus, lalu dia juga memberitakan banyak hal tentang keteladanan Yesus, yaitu yang tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi justru dengan kebaikan. Pengalaman itu kemudian dia bagi dan dia menulis ataupun menyampaikan pesan-pesan firman Tuhan itu seperti yang kita baca pada hari ini, di mana sebagai jemaat penulis mau mengajak kita semua untuk semakin dewasa dalam beriman. Karena bukan hal yang mudah ketika jemaat perdana atau jemaat mula-mula yang berhadapan dengan tekanan, yang berhadapan dengan penganiayaan, yang berhadapan dengan fitnahan, dan sebagainya. Maka jemaat yang pertama kali menghadapi semua itu, penulis mau mengajak untuk semakin dewasa dalam cara berpikir, yaitu tidak mudah diprovokasi, tidak mudah kemudian untuk melakukan pembalasan, karena justru itu akan mengakibatkan kekacauan yang sama sekali bisa merugikan pertumbuhan jemaat Kristen mula-mula. Karena itu, penulis mau mengajak jemaat itu semakin dewasa untuk terus melihat semua peristiwa itu, lalu menjawabnya dengan hati nurani yang bersih. Kalimat tadi dalam bacaan kita, kalau kita baca, dikatakan ayat 15, "Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Siap sedialah segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban." Saudara-saudara, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Bukan hal yang mudah ketika seseorang harus bertahan di tengah situasi penganiayaan, bahkan juga bisa fitnahan yang muncul mengenai orang Kristen yang pada masa Kekaisaran Romawi pernah difitnah mereka yang membakar kota Roma. Dan itu bukan yang mudah
untuk kemudian kita mau membela diri. Justru penulis mau mengajak jemaat mula-mula untuk tetap menguduskan Kristus di dalam seluruh perilaku mereka, bahwa mereka harus melakukan dan bahkan memberikan pertanggungjawaban iman itu dengan kelembutan, bukan dengan emosional dan sebagainya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, peristiwa masa lalu dalam perkembangan atau kehadiran jemaat Kristen mula-mula pun terasa sampai hari ini. Bagaimana kehadiran Kristen, kehadiran orang percaya selalu mendapat intimidasi, selalu mendapat tekanan. Lalu bagaimana sikap kita? Maka kita bisa lihat di sini sebuah nasihat firman Tuhan bahwa dengan berlaku kebaikan bagi orang-orang yang menyakiti, maka itu sama seperti kita menaruh bara api di atas kepala mereka yang melakukan kejahatan. Yesus mau mengajarkan kita semua supaya kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Bahkan juga Yesus mengajarkan berdoa untuk mereka yang menganiaya kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan. Inilah cara yang Yesus ajarkan di tengah dunia yang selalu ingin membalas kejahatan dengan kejahatan. Yang ingin membalas kalau disakiti dia balas lagi. Tapi disitulah gereja Tuhan diutus supaya kelompok atau persekutuan orang percaya ini harus memperlihatkan perbedaannya dengan mereka semua. Justru harus membawa damai di tengah-tengah mereka sekalipun yang membenci, bahkan menganiaya, bahkan memberikan intimidasi, sehingga kita tidak pernah takut. Tapi justru kita selalu menghadirkan yang baik, karena itulah yang diperintahkan Yesus. Mari saudaraku, kita melangkah kembali. Iman percaya kita harus semakin dewasa, karena orang yang dewasa selalu melihat peristiwa, mendengar sebuah kabar, dia mencernanya dalam hati. Lalu dia pun dengan diam dan minta hikmat Tuhan dan melakukan hal yang terbaik. Tidak lagi membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Orang Kristen hadir bukan untuk menjadikan situasi menjadi chaos, tetapi harus membawa damai. Tuhan pasti memberkati saudara. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kembali di pagi hari ini kami datang padamu mengucap syukur untuk segala berkat-Mu. Pagi ini kami mau berdoa untuk jemaat-Mu, GPIB, Jemaat Pancaran Kasih Depok. Kami berdoa untuk majelis jemaat, diaken, penatua, pendeta, berkati kami semua dengan tugas panggilan dan pelayanan kami. Berkati juga keluarga dan karya kerja kami. Para pendeta emeritus, pendeta gereja saudara, Tuhan berkati di dalam setiap kehidupan keluarga mereka dan juga pelayanan. Kami berdoa untuk vikaris, kami berdoa untuk unit misioner, kami berdoa untuk BPPJ, kami berdoa juga untuk pegawai kantor gereja, koster, dan keamanan. Tuhan Yesus memberkati semua unsur yang ada di jemaat-Mu. Pagi ini kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang beberapa waktu yang lalu mengalami duka cita yang mendalam. Kami mau berdoa untuk keluarga dari almarhumah Ibu Tri Martini, di mana Tuhan Yesus telah memanggil dalam kemuliaan-Mu, Ibunda Tri Martini. Tuhan memberkati keluarga yang ditinggalkan. Demikian juga dengan keluarga besar Nainggolan, di mana Tuhan sudah memanggil pulang orang tua kekasih Opung Dr. Andes Sahat Nainggolan. Kami berdoa juga untuk keluarga Batubara, di mana Tuhan juga sudah memanggil Ibunda Ibu Linda Nefrida Batubara. Tuhan, keluarga-keluarga yang berduka cita ini, Tuhan Yesus hibur mereka dengan segala kuasa dan penghiburan-Mu yang sejati. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di 13 sektor pelayanan. Tuhan Yesus berkati. Kami berdoa secara khusus sektor Peniel, Saudara Adri Fernandito Ahuluhelu, keluarga Bapak Andre Lukas Sahetapi, keluarga Bapak Bandung Haryadi, keluarga Bapak Charles Mahahuri,
keluarga Bapak Christopher Yosias Salakori, dan keluarga Ibu Kosia Haspers. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini dengan segala berkat-berkat Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga untuk jemaat-Mu yang sakit. Kami berdoa untuk sektor Bethlehem, Ibu Mardi Utami. Kami berdoa untuk sektor Ebenezer, Bapak Rio Nanlohi, Bapak Anton Vincent Tuanakota, Ibu Sandra Natalia, Ibu Sonya Watimena, dan Ibu Margareta Saerang. Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang dalam proses pemulihan. Biarlah Tuhan sempurnakan karya-Mu dalam seluruh kehidupan mereka. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang pada hari Minggu kemarin merayakan hari ulang tahun perkawinan keluarga Bapak Willem Weken dan keluarga Hotman Martua Sihombing. Tuhan memberkati sukacita keluarga-keluarga ini. Begitu juga dengan jemaat-Mu yang pada hari Minggu kemarin merayakan ulang tahun kelahiran Saudari Imelda Yesika Pardosi, Bapak Sam Latul, Saudara Mario Willem Matakena, Ibu Yuliana Lakajen, Bapak Ngelu Bangun, Bapak David Yonatan, anak Gabriel Raymond Matthew Tanamal, dan anak Jane Siloh Putirulan. Tuhan memberkati sukacita saudara-saudara kami, anak-anak kami yang boleh bertambah usia pada hari Minggu kemarin. Pada hari ini kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun perkawinan keluarga Bapak Hence Dewata, keluarga Bapak Deki Melkianus Sabuna, keluarga Bapak Mikael Grovlet Parulian Siringo-Ringo. Tuhan memberkati sukacita keluarga-keluarga ini yang pada hari ini boleh bertambah usia perkawinan mereka. Kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang pada hari ini merayakan ulang tahun kelahiran Saudara Nicholas Satria Bayu, anak Genevieve Kalista Petrus, Ibu Albine Sihombing, anak Felicia Hana Lakajen, Bapak Julius Minggus Latul, Saudari Kristen Fro Karelia Gultom, Saudara Chris Frodan Karelia Gultom, Bapak Sihar Parulian Manalo, Ibu Mary Terry, Saudara Brian Stefano Jamlae, Saudari Ruth Wahyu Sejati Priambodo, dan anak Goodlife Christian Marianan. Tuhan memberkati sukacita saudara-saudara kami atas pertambahan usia mereka. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia, janda duda dan anak-anak yatim piatu. Tuhan berikan pemeliharaan-Mu, kasih sayang-Mu dalam kehidupan mereka. Kami berdoa juga ya Bapa di surga untuk jemaat-Mu yang bergumul dalam kehidupan keluarga, pribadi. Tuhan topang mereka dengan kuasa-Mu. Terima kasih ya Bapa di surga, kami pertaruhkan dan serahkan seluruh hidup kami, bahkan doa dan permohonan kami di pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati saudara.